Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat majelis rahimakumullah, semua manusia hidup tak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah manusia yang hidup itu taat kepada Allah, durhaka sekalipun manusia itu, Allah tetap melimpahkan nikmatnya kepadanya. Dialah Allah yang menciptakan segalanya. Dialah Tuhan yang memberikan kita kenikmatan. Semua perintah yang kita tunaikan itu sedikit pun tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan walaupun seluruh makhluk di dunia ini durhaka kepada Allah, juga tidak akan meruntuhkan dan mengurangi kekuasaan serta keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, mengapa Allah perintahkan kita sholat? Segala manfaat dan fadilahnya kembali kepada manusia itu sendiri. Dari sisi kehidupan kita, sholat itu berfungsi sebagai maintenance, servis berkala untuk tubuh kita. Gerakan-gerakan sholat sudah dirancang khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerakan takbiratul ihram, gerakan ruku, gerakan sujud, semua berfungsi untuk menyehatkan organ tubuh kita manusia. Sahabat majelis rahimakumullah, sadarkah manusia dan hamba itu bahwa kehidupan yang dijalaninya saat ini hanyalah sementara. Kehidupan yang sesaat. Ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini. Kehidupan akhirat yang tidak berkesudahan. Di sanalah kita hidup abadi dalam kebahagiaan atau hidup abadi dalam kesengsaraan. Kitalah manusia yang memilihnya. Kita pula yang akan merasakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak menzalimi kita. Di dalam Al-Quran tidak sedikit Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dan memberikan pelajaran kepada kita tentang kondisi para pendurhaka di akhirat kelak. Ma salakakum fi saqar. Malaikat bertanya kepada penduduk neraka Saqar, apa yang menyebabkan kalian menjadi penghuninya? Penghuni neraka Saqar. Qalu lam naku minal musallin. Para penduduk neraka Saqar itu menjawab, dulu kami ya Allah tidak termasuk orang yang menunaikan sholat. Saat kami hidup di dunia ya Allah, panggilan azanmu tidak menyentuh hati kami. Ketika kami hidup ya Rabb, kesibukan pekerjaan kami jauh lebih penting ketimbang sholat yang Engkau perintahkan. Sahabat sekalian rahimakumullah, padahal perintah sholat hanya 5 kali dalam sehari. Kalau setiap sholat membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit, berarti dalam sehari semalam kita hanya membutuhkan 50 menit untuk sholat kita. Padahal dalam sehari semalam Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu kurang lebih 1440 menit. Ya, 1440 menit Allah berikan sehari semalam. Allah hanya meminta 50 menit. Masih tersisa 1390 menit untuk kita pakai berkumpul dengan keluarga kita, untuk kita pakai mencari nafkah, untuk kita pakai makan, untuk kita pakai istirahat. Allah hanya meminta 50 menit. Itu pun terkadang manusia
enggan dan kikir memberikan 50 menit itu. Ketika Allah memanggilnya, dia mengatakan, "Maaf ya Allah, saya sibuk." Sepertinya atasan lebih jauh terhormat dan mulia daripada Tuhannya. Hartanya jauh lebih berharga daripada janji penciptanya. Kesibukannya jauh lebih penting daripada panggilan Tuhannya. Tak ada ruang dan waktu sedikit pun yang dia bisa berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menanti kita 5 kali sehari semalam. Allah ingin mendengarkan rintihan dan keluh kesah kita dalam menghadapi kehidupan ini. Di dalam sujud, Allah Subhanahu wa ta'ala menantikan doa-doa kita. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Allah paling dekat kepada hambanya adalah di saat-saat hamba itu bersujud di hadapannya. Sahabat majelis rahimakumullah, tahukah kita ketika hamba itu tidak memenuhi panggilan Tuhannya, ketika hamba itu angkuh, tidak sujud di hadapan Tuhannya, apakah setelah itu Allah menurunkan azabnya? Apakah setelah itu Allah murka kepadanya? Tidak. Allah Maha Penyayang. Allah masih menanti taubatnya. Allah masih menunggu, mungkin di sisa-sisa umurnya dia insaf, dia sadar, dia menanggalkan segala keangkuhan dan kesombongan itu dan sujud di hadapan Sang Pencipta. Ya Allah, ampuni kami. Maafkanlah kami ya Allah. Semoga mulai detik ini ya Rabb menjadi awal titik balik bagi kami untuk menjadi hamba-hambamu yang soleh. Hamba-hambamu yang senantiasa haus dengan keridhaan. Hambamu yang senantiasa menunggu janji-janjimu di akhirat kelak. Janji surga yang tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Tidak pernah terlihat oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga sedikit pun. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh. Hamba-hambamu yang senantiasa patuh terhadap perintahmu dan menjauhi segala larangan. Semoga bermanfaat, sahabat sekalian. Segala kebaikan datangnya dari Allah dan kekeliruan tentunya dari kami sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.